Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, perintah efisiensi anggaran dari pemerintah berimbas kemana-mana termasuk perumahan belasan jurnalis TVRI dan RRI. Buntut pemecatan tersebut, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia kena semprot anggota Dewan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI. Hal itu mereka lakukan bukan tanpa alasan, sebab para pejabat TVRI dan RRI malah memilih merumahkan jurnalisnya dengan dalih efisiensi anggaran. Padahal ada opsi lain seperti memotong pengeluaran para atasan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun untuk tahun 2025. Perintah tersebut berdampak pada lembaga penyiaran publik. Menurut Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, ada 1000-an jurnalis TVRI dan RRI yang di-PHK akibat efisiensi anggaran ini. Cukup banyak ya. Banyak banget, 1000 mah. Dirumahkan. Yang dirumahkan ini karena sebenarnya salah nangkep gitu ya perintahnya. Nah, ini Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto sebenarnya tidak ingin kebijakan efisiensi anggaran ini justru mengorbankan para pegawai dengan adanya pemecatan atau PHK. Nah, Saleh ini juga menekankan informasi yang berkembang di media sosial terkait pemecatan pegawai karena kebijakan efisiensi anggaran tidak ada lagi. Apalagi saat ini merupakan momen menjelang bulan puasa. Saya bilang, Bapak sampaikan di media. Barulah saya lihat di RUT TVRI bicara di antara puasa. RRI juga bicara di RRI juga. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Putra Nababan ini karena ini core-nya. Makanya tadi begitu Bapak bicara langsung itu yang saya tanya. Saya minta itu memang nanti secara internal itu yang tadinya sudah megap-megap ini karena memang merasa siap-siap untuk keluar. Itu langsung diberitahu Pak. Kembalikan mereka. Ini menjelang Ramadan ini. Bapak ngerti nggak menjelang Ramadan itu gimana pikiran mereka? Ya kan? Jadi mudah-mudahan pada saat Ramadan ini mereka tetap bisa fokus bekerja untuk mengembangkan dan berkontribusi. Kan periksain udah dijadwalkan. Bukan karena ada isu ini ya, bukan. Memang sudah ada jadwalnya. Jadi nanti kami akan datang. Kami akan beritahu bapak-bapak ini semua. Tapi daerahnya belum kami kasih tahu. Ya enggak, kami nanti akan periksa ini. Ya kan, kita akan tanya. Ada enggak memang siapapun orangnya enggak boleh dipecat. Enggak boleh di PHK. Karena anggarannya kan udah kembali. Kenapa ya reaksi atau respon dari efisiensi anggaran yang diinstruksikan ini langsung dimaknai dengan pengurangan karyawan atau PHK? Betul. Kan ini jadi berimbas dan bikin gaduh begitu. Nah, kita akan membahas ini, pemirsa, sudah hadir Ibu Adita Irawati, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi, Bu Adita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kemudian ada juga Mas Gunggun Herianto, analis komunikasi politik. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat malam. Kemudian melalui Zoom juga bergabung Mas Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi, Mas Ahmad. Selamat pagi, Mbak Malam, Mas Philip. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Mas. Saya langsung mau ke Bu Ida dulu. Bu, ini kan sebenarnya Pak Prabowo kan sudah menginstruksikan memang harus melakukan efisiensi anggaran. Tapi kemudian yang sekarang ramai, kemudian gaduh, malah terjadi pemecatan di beberapa kementerian begitu dan juga lembaga, termasuk di Republik Indonesia, radio dan juga televisi. Sebenarnya apa sih yang ingin dimaknai dengan efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto ini apa, Bu? Ya, pertama saya rasa kita harus pahami dulu istilahnya filosofi ya, mengapa harus dilakukan efisiensi. Jadi yang pertama ini sebenarnya Presiden juga melihat, karena beliau sangat detail ya, melihat catatan keuangan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, bahwasanya ada banyak sekali anggaran kita ini yang dialokasikan untuk hal-hal yang tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Ya, salah satunya yang juga sudah sering disampaikan, ini seperti belanja modal, ya, kemudian belanja barang dan jasa, yang itu sepertinya menjadi satu hal yang justru angkanya sangat tinggi, tetapi efektivitas dan dampaknya
sebenarnya juga kurang gitu, tidak optimal. Seperti contohnya pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, ya, kemudian seremoni-seremoni, dan juga acara-acara kunjungan yang dirasa itu sebenarnya masih bisa dilakukan penghematan. Karena apa? Karena kita sebenarnya tahun ini khususnya dan dalam masa periode pemerintahan Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran, ini sebenarnya ingin program itu lebih banyak yang punya dampak langsung kepada masyarakat. Dan ini kalau dilihat dari visi dan misi beliau kan jelas ya, bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini harus bisa langsung dirasakan masyarakat, memberikan produktivitas yang lebih kepada masyarakat. Oleh karenanya penghematan ini sebenarnya filosofinya seperti kita menyisir atau mengikis lemak-lemak jahat ya. Yang ini sebenarnya berdampak buruk pada kesehatan. Kesehatan apa ya? Kesehatan dari pemerintahan ini gitu. Oleh karenanya beliau menginstruksikan hal tersebut. Lalu diturunkanlah dalam impres sebenarnya kan, dan itu sudah jelas hal-hal apa saja yang sebaiknya dilakukan penghematan. Berarti itemnya sudah dituliskan begitu ya, Bu? Ya, guidance atau panduan ya, ini sudah jelas apa saja yang perlu dilakukan penghematan. Satu yang tidak boleh dipotong itu tadi belanja pegawai, Mbak. Ya, belanja pegawai itu tidak boleh dipotong karena ini kan layanan dasarnya buat pegawai itu sendiri. Dalam artian gaji pegawai begitu ya? Betul. Lalu yang kedua, ini juga adalah yang terkait dengan bantuan sosial. Kemudian juga yang terkait dengan subsidi-subsidi yang diberikan dan itu pasti dampaknya untuk pelayanan masyarakat sangat besar ya. Jadi hal-hal ini tidak boleh dilakukan pemotongan atau untuk diefisiensikan, itu tidak diperbolehkan. Nah, memang kemudian ada beberapa yang sepertinya mungkin menerjemahkannya ini bermacam-macam ya. Sehingga tadi ada sebenarnya namanya bukan PHK ya menurut saya. Kalau coba ditelisik lagi dan sudah dikonfirmasi juga kepada pihak TVRI karena kita bahas itu dan RRI, pada umumnya yang dilakukan memang adalah adanya kontrak yang sudah selesai berakhir umumnya kepada pegawai-pegawai yang memang itu kontributor ya, dan mereka memang kan ada satu kemitraan kerja dengan pihak TVRI atau RRI yang memang sudah selesai begitu. Tapi normalnya bisa dilanjutkan sebenarnya kan ya Bu ya? Ya, ini adalah keputusan dari pihak lembaga yang bersangkutan. Dari Dirut TVRI sudah menyampaikan bahwa hal itu adalah ranah dan juga otoritas dari TVRI daerah sebenarnya. Bagaimana mereka akan melanjutkan atau kemudian mengakhiri gitu. Jadi ini kita harus pahami dulu semangat dari mengapa dilakukan efisiensi. Karena ujungnya adalah Pak Prabowo tegas mengatakan yang kita lakukan ini harus dikembalikan kepada rakyat. Baik. Harus dikembalikan kepada rakyat. Kalau Mas Heri sendiri melihatnya seperti apa, Mas? Guidance-nya udah ada, petunjuknya sudah ada terkait efisiensi ini. Kok bisa masih salah sasaran begitu apa yang diinstruksikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto? Ya, saya pikir gini ya, keluarnya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 ya soal efisiensi ini bagus-bagus saja dalam konteks upaya untuk mengoptimalisasi keberfungsian pemerintah. Itu ya. Tetapi tentu catatannya penting untuk memerhatikan 3 hal. Pertama itu manajemen datanya. Yang kedua manajemen birokrasinya. Yang ketiga manajemen komunikasinya. Karena 3 hal ini sangat mendasar sekali, persis seperti yang ditanya Mas Philip tadi. Banyak interpretasi yang bisa liar kalau kemudian manajemen datanya itu nggak bagus. Contoh misalnya, kan ini wilayah yang sangat luas, bicara soal kementerian, lembaga dengan budgetingnya. Tentu basis data itu menjadi sangat penting sekali. Identifikasi misalnya, mungkin Pak Prabowo tahu di data besarnya, tetapi data rincian ke bawah itu kan tentu diperlukan mitigasi-mitigasi yang sangat penting, terutama di teman-teman kementerian, kemudian jajaran di bawahnya. Jangan sampai hal-hal yang urgent, yang kemudian memang itu menjadi penting sekali, fundamental sekali di kementerian tersebut juga dipangkas. Yang kedua manajemen birokrasi. Kenapa? Karena ini menyangkut tata kelola lintas sektor ya, lintas kementerian, kemudian juga terhubung juga dengan banyak sekali sektor-sektor yang berhubungan dengan publik, sehingga itu penting sekali tentu pembenahan dalam konteks menguatkan rencana atau rancang bangun efisiensi yang kemudian diinginkan oleh Pak Prabowo.
Kemudian yang ketiga manajemen komunikasi nih. Kenapa? Belum tentu apa yang kemudian dituangkan dalam tadi guidance yang tadi Mbak Adita sampaikan di instruksi presiden dan tentu juknis di bawahnya itu dipahami oleh seluruh jajaran kementerian atau lembaga gitu. Meskipun itu sudah dituliskan secara gamblang begitu dicantumkan. Iya, karena itulah penyakit birokrasi kita ya. Apa yang kemudian tertulis belum tentu dipahami, belum tentu juga diinterpretasi secara sama. Makanya butuh mutual understanding nih. Komunikasi menjadi sangat fundamental sekali. Kenapa? Kalau salah, ya itu jatuhnya nanti bisa kemudian liarnya efisiensi itu tafsirnya dan diimplementasi kebijakan itu salah dalam pengambilan keputusan, sehingga kemudian bukannya menunjang efektivitas birokrasi nanti yang ada malah kemudian menimbulkan banyak paradoks terutama dalam pelayanan publiknya gitu. Baik, kita akan minta tanggapan dari Mas Ahmad. Mas Ahmad, kalau mendengar tadi penjelasan Bu Adita, kemudian juga tanggapan dari Mas Gun Gun, mungkin Mas Ahmad ada pandangan terkait dengan kebijakan efisiensi ini, pengimplementasiannya seperti apa sih? Tapi dijawabnya nanti selesai jeda ya, Mas Ahmad. Kita jeda terlebih dahulu di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog. Saatnya kita ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, bagaimana seharusnya pengimplementasian kebijakan efisiensi anggaran ini agar tidak salah sasaran seperti yang banyak terjadi saat ini? Salah interpretasi, begitu Mas Ahmad? Ya, ini yang kita sebut unnecessary mistake ya, yang terjadi dengan pengurangan pegawai di TVRI ini ya, Mbak Mala ya. Dan ini disebabkan karena perencanaan efisiensi menurut saya guidance booknya itu tidak lengkap. Ya, mana saja yang boleh dipotong, mana yang tidak, itu Pak Prabowo kan hanya menggambarkan bahwa yang tidak boleh dikurangi adalah pegawai. Sehingga apa yang terjadi, para institusi-institusi pemerintah itu menjadikan belanja pegawai tidak dipotong. Nah, apa yang terjadi di teman-teman TVRI itu kan sebenarnya Bu Adita itu disampaikan, mereka ini adalah pekerja tenaga honorer di TVRI. Dan mereka ini sebetulnya kontraknya habis, iya benar. Tetapi mereka itu sudah 7 tahun bergabung di TVRI. Kalau kontrak kan kita biasanya mengasosiasikan 1 tahun ya, atau mungkin paling lama 2 tahun. Tapi mereka-mereka yang di PHK oleh pihak TVRI RRI ini sudah cukup lama mengabdi di TVRI. Jadi status mereka adalah tenaga honorer yang ketika kemudian ada perintah efisiensi, mereka memasukkan tenaga honorer itu bukan di belanja pegawai, tapi mereka itu masuknya di belanja barang dan jasa. Ketika itu dipotong ya mereka kemudian harus di PHK. Nah, saya kira ini karena tadi guidance booknya itu tidak lengkap, dan saya kira akhirnya menimbulkan kegaduhan. Dan menurut saya solusinya adalah memang ini benar apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, bahwa ini dikembalikan ke Kementerian Keuangan terlebih dahulu semuanya untuk disisir kembali. Ya, memang menurut saya pencatatan anggaran negara saat ini itu masih sangat sederhana ya, yaitu hanya 3 bagian kan, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Tetapi pembagian ini sesungguhnya tidak mencerminkan pelayanan publik. Kan kita tahu nih bahwa efisiensi itu beda sama penghematan. Penghematan itu asal potong, asal pangkas, nggak peduli mau berapa persen, asal pangkas. Yang penting uangnya tercapai 306 triliun. Enggak, ini bukan penghematan, ini adalah efisiensi. Artinya kita harus mencari cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan utama, yaitu melayani publik. Sehingga yang harus dibuat adalah jangan mengkategorikan hanya berdasarkan kategori barang, jasa, modal, dan pegawai, tetapi buatlah satu pengkategorian yang orientasinya ada kepada layanan publik. Misalkan, ya udah saatnya kita menerapkan yang disebut dengan performance based budgeting. Ya, sektor-sektor atau unit-unit yang bersentuhan langsung dengan layanan publik itu dikatakan sebagai kuartil 1. Dan itu yang nggak boleh dipotong. Ini teman-teman yang jadi penyiar, kontributor utama di daerah. Ini kan sebetulnya core-nya dari lembaga TVRI dan RRI. Loh, kok bisa-bisanya yang menjadi core malah yang dipotong, malah yang dipangkas? Berarti kan ini tidak mengerti teman-teman di institusi-institusi ini. Nah, saya kira memang perlu yang namanya kita redefine kembali apa yang disebut dengan anggaran. Nanti kemudian yang kita lakukan efisiensi adalah memotong yang tadi Bu Adita sampaikan, lemak-lemak jahat dalam tubuh obesitas pemerintah.
Nah, saya kira itu saya setuju. Yang kedua, kalau modelnya sama seperti yang kemarin, pemangkasan asal serampangan, itu yang namanya scale down of government activity. Dan scaling down government activity itu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan akhirnya membuat gaduh. Seperti hal kita saksikan beberapa pekan terakhir, Mbak Mala. Baik Mas Ahmad dan juga Mas Heri, tadi saya sedikit mengutip dan menggarisbawahi bahwa sama-sama mengkategorikan ada kekurangan dalam segi mengkomunikasikan, dalam mengimplementasikan apa yang diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Mungkin dari Bu Adita sendiri bagaimana kemudian upaya-upaya yang dilakukan dari tim Presiden untuk kembali merevisi begitu ya, artinya kembali menguatkan komunikasi kepada para pihak agar efisiensi ini tidak kembali salah sasaran. Iya, mungkin lebih detail Bu begitu. Harus ada turunannya. Sebenarnya ini kan sebuah proses ya, tidak yang sekali dilakukan terus selesai. Jadi ada yang memang ini berseri lah ceritanya. Jadi apa yang kemudian sudah jadi arahan besar Pak Presiden, ini kemudian kan oleh Kementerian Keuangan sebagai leading sektor dalam pengaturan anggaran ini, itu dikomunikasikan kepada kementerian dan lembaga. Memang di sini bahwa komunikasi yang intens antara Kementerian Keuangan khususnya dengan kementerian dan lembaga dan juga dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara sebenarnya untuk bagaimana kita menyamakan lagi nih persepsi yang terkait dengan penghematan gitu. Jadi betul tadi sudah disampaikan akhirnya memang disisir ulang karena kita melihat bahwa ini perlu ada proses lanjutan nih setelah ada arahan besar, disisir ulang dan akhirnya bisa kelihatan memang kita istilahkan ada rekonstruksi ya terhadap anggaran kita ini dan dipastikan bahwa arahan Pak Presiden mengenai tadi yang tidak boleh dipotong ya, belanja pegawai, kemudian juga yang terkait dengan layanan masyarakat, layanan publik ya, bantuan sosial, subsidi, itu sama sekali tidak boleh kena penghematan gitu ya. Yang lain itu yang justru harus lebih difokuskan lagi nih, seperti kita katakanlah perjalanan dinas. Saya berikan ilustrasi perjalanan dinas itu setelah kita lihat dalam setahun dan juga ATK sendiri saja setahun itu seluruh kementerian lembaga bisa mencapai 40 triliun. Nah sejauh ini apakah dari perjalanan dinas itu juga sudah mengalami pemotongan atau seperti apa yang kemudian mengakibatkan jadi salah interpretasi begitu Bu? Ya sudah dilakukan, sudah dilakukan dan malah justru sebenarnya pemotongan ini kalau kita ambil 50%-nya saja. Itu angka 40 triliun, 50% ini kan 20 triliun ya. Pesan dari Pak Prabowo, Pak Presiden adalah coba dilihat yang tadi lemaknya tadi bisa jadi otot nggak? Jadi ototnya apa? 20 triliun itu sebenarnya bisa untuk membiayai pembangunan atau renovasi sekolah. Itu angka yang juga sebagai bagian dari quick win kemarin sekarang, renovasi sekolah itu angkanya 20 triliun. Jadi sebenarnya semangatnya itu. Bukan kemudian pegawai itu karena dampaknya cukup besar loh Bu, karena kalau kita lihat dampak-dampak ini kan baru salah satu kementerian atau salah satu penyiaran saja begitu, apalagi kan Kementerian Kesehatan. Kalau kita bayangkan kalau sampai di layoff di sektor bawah seperti apa, bagaimana kemudian pelayanan kesehatan kepada publik ini juga bisa berjalan begitu ke depannya. Nah itu tadi yang saya sampaikan, memang kementerian ini harus betul-betul melihat ya, tidak kemudian semua yang namanya katakanlah perjalanan dinas itu akhirnya harus hilang sama sekali kan. Ada kementerian yang memang tugas utamanya justru melakukan kunjungan, katakanlah seperti Kementerian Luar Negeri ya. Ini kan memang bagaimana mereka akan melaksanakan tugasnya kalau tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, bertemu dengan negara-negara mitra misalnya. Jadi menurut saya ini yang harus dilakukan oleh kementerian juga lebih spesifik lagi melihatnya gitu ya, sesuai dengan tidak semua disamaratakan. Di Kementerian Perekonomian atau di sektor mana, kementerian mana kalau dari sejauh ini melihatnya? Ada miskomunikasinya ada di mana? Sebenarnya bukan miskomunikasi ya, ini rasanya mungkin lebih banyak bagaimana kita bisa duduk kembali bersama untuk menyamakan persepsi. Jadi itu yang sudah dilakukan sebenarnya. 3 hari yang lalu itu sudah dilakukan dan semua kementerian lembaga juga sudah disamakan lagi persepsinya sekaligus menyisir lagi mana yang kira-kira masih salah dihemat gitu ya untuk tadi akhirnya bisa dikembalikan untuk menjadi istilahnya otot tadi, kembalikan ke situ. Dan memang seperti informasi terakhir semua kementerian dan lembaga, 99 kementerian lembaga itu semua akhirnya juga dilakukan padahal efisiensi. Tadinya ada yang enggak ya? Betul.
Baik. Sekarang semua sudah dilakukan. Iya. Kita ke Mas Gunggun. Mas Gunggun, kan dari segi komunikasi politiknya tadi salah persepsi ini harus didudukan lagi agar persepsinya sama, dan kalau dari segi narasi penghematan dan efisiensi saja menurut Mas Ahmad tadi kan itu bisa interpretasinya beda. Nah, bagaimana nanti ini harusnya komunikasinya seperti apa ya, Mas? Nanti kita bahas setelah jeda. Kita jeda dulu pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita tadi sudah menggantung Mas Gunggun. Mas Gunggun, silahkan Mas. Iya, saya pikir memang pentingnya di fase krusial ini ya, distribusi informasi ya, mendiseminasikan informasi ke hampir seluruh kementerian dan lembaga, sekaligus jangan bergantung pada selera pimpinan di kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Harus by system. Kenapa? Karena identifikasi namanya FCR ya, finding, conclusion, recommendation. Itu penting sekali untuk menjadi solusi. Jangan sampai efisiensi ini tadi melahirkan dampak ikutan yang justru tidak selaras dengan yang dimaksudkan. Itu biasanya karena dua problem. Pertama, itu salah interpretasi. Yang kedua, memang tidak evidence based dalam melakukan efisiensi, sehingga berubah makna yang tadi seperti disebut ya oleh kawan kita, dari efisiensi menjadi pemangkasan saja. Padahal kan logiknya itu diupayakan untuk bonum komunnya ada, kepentingan atau public interestnya itu terwadahi di situ. Artinya ada upaya untuk memperbaiki keadaan, bukan hanya sekedar mengalokasikan anggaran yang sudah ada untuk tujuan tertentu, apalagi hanya sedikit orang atau sekelompok orang saja. Berarti bisa dibilang efisiensi ini kemudian salah sasaran untuk kembali menyelamatkan dalam tanda kutip pada level yang lebih tinggi begitu? Iya, level lebih tinggi itu kan publik ya, atau warga negara yang kemudian akan merasakan dampak dari efisiensi. Kan tujuan dari presiden menurut saya harusnya ke situ, bukan hanya sekedar menciptakan program populis sesaat temporer yang kemudian tidak berdampak keberlanjutan. Nah, efisiensi kita harapkan itu menjadi terobosan kan, dan itu bagus. Oleh karenanya perlu sekali mengkomunikasikan ini, dan ada tim yang menjadi gatekeeper dari bekerjanya sistem efisiensi ini, sekaligus bisa kemudian melintasi yang disebutkan bottleneck ya, hambatan sekarang sesnek ya, dan tentu juga dibutuhkan juga seluruh perangkat yang kira-kira bisa menopang bahwa efisiensi ini tidak hanya bagus di konsep, tetapi juga CPM-nya jalan, Communication of Privacy Management-nya jalan, sekaligus tata kelola dalam konteks distribusi atau redistribusi anggaran yang mungkin saja berubah dan keluar dari zona nyamannya. Baik, terima kasih Mas Gunggun. Saya mau ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, kalau saya sedikit membaca tulisan Anda bahwa sejauh ini memang kata efisiensi kemudian sedikit meneror begitu ya, ada sekitar hampir 5.000 karyawan honorer yang saya bisa baca dari tulisan seorang Mas Ahmad. Kemudian apa yang bisa dilakukan agar kata efisiensi ini justru tidak meneror para karyawan-karyawan honorer di seluruh Indonesia, Mas Ahmad? Ya, saya kira kita harus evaluasi ya, yang meng-PHK merumahkan pegawai-pegawai honorer ini kebijakan siapa. Saya kira ini ada di kewenangan Menpan ya. Jadi begini, Philip, saya tuh melihat Pak Prabowo dengan retreatnya bersama para menteri menyatakan bahwa ini adalah kabinet merah putih, harusnya sesuai dengan arahan presiden. Tapi di hari ini, Mas Philip, isu efisiensi ini kelihatan semuanya kedodoran ini. Seolah-olah menteri-menteri ini jadi nggak paham gitu loh, nggak mengerti apa yang dimaksud oleh presiden. Saya kira ini kita perlu retreat lagi kali ya, Pak Presiden bersama para menteri dan jajaran di bawahnya, agar ini mengerti ya. Padahal kan sederhana yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Tanggal 22 nanti. Kepala daerah. Iya. Berikan yang terbaik untuk rakyat, satu. Yang kedua adalah jangan potong pegawai. Yang dipotong adalah honorer. Ya, honorer kan pegawai juga, Bapak Ibu. Jadi saya kira ini yang tidak tertib. Ya, bisa dievaluasi secara serius, karena menurut saya sudah membuat gaduh. Esensinya baik, tetapi ketika ditangkapnya menjadi tidak baik, akhirnya jadi buyar. Dan saya kira dalam satu kebijakan publik, komunikasi yang
yang disampaikan oleh para pelaksana teknis ini sangat penting. Kalau presiden mengatakan A, tetapi menteri teknisnya mengatakan B dan C, ini namanya pembangkangan loh, Philips malah. Dan saya kira ini harus ditegur. Dan kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan begini. Ketika kita sedang menyisir kembali di Kementerian Keuangan, memang harus dikawal di Kementerian Keuangan ya. Kita tahu yang disebut raja-raja kecil oleh Pak Prabowo ini sebetulnya kan di kelembagaan kementerian ini. Sehingga jangan muncul raja-raja kecil, makanya harus dibuat satu guidance. Dan menurut saya guidance-nya tidak bisa lagi hanya memotong belanja barang dan jasa. Karena komponen di dalamnya ternyata ada yang bersentuhan langsung dengan layanan publik. Belanja modal ada yang berkaitan langsung dengan layanan publik. Saya kira kita harus mengembalikannya kepada layanan publik lah yang pertama. Begitu Mas Philips. Baik Mas Ahmad, terima kasih atas waktunya. Tentunya kami juga sudah mendapatkan bagaimana keinginan dari publik yang tentunya janganlah di teror-teror dengan teror-teror kata-kata efisiensi, agar kata efisiensi ini juga tepat sasaran begitu ya. Baik, cari terima kasih. Tahu lah ya, cari yang mana tahu. lemak, yang mana otot. Nah, yang jangan ototnya dihilangkan, lemaknya dijaga begitu. Baik, terima kasih Bang Ahmad atas waktunya. Mas Gun Gun Herianto, terima kasih Mbak Adita, Mas Gun Gun. Terima kasih atas waktunya dan pemirsa.